Bab 12. Tetua memberikan hadiah. Setelah menerima cincin itu, senyum muncul di wajah kecil Bona, seolah memikirkan sesuatu. Dia berbalik untuk melihat murid bagian luar di bawah panggung. Wajahnya tiba-tiba menjadi dingin lagi, dan berkata, "Orang tua, aku Bona bukanlah orang yang biadab. Tadi mereka bukan hanya tidak ingin memberikanku batu energi, tetapi juga ingin membunuhku." Murid semacam ini, yang memiliki temperamen yang buruk, berkali-kali lipat lebih buruk daripada tukang kecil. Ya. Tetua berwajah bulat mengangguk dengan cepat, dan kemudian berbisik pelan, "Kalau begitu Bona, masalah ini selesai seperti ini, oke?" Alasan mengapa mereka mengumpulkan batu energi adalah untuk membuat Bona tenang, menarik kembali kata-kata tadi, Sekte Fu Feng, mereka tidak mampu memprovokasinya. "Tidak, aku akan pergi mencari kakek, membiarkan kakek meminta pertanggungjawaban untukku, kalian sudah pasti mati." Bona memelototi tetua berwajah bulat, dan berkata dengan marah, dia tidak pernah ditindas sejak kecil. Hari ini, murid bagian luar ini ingin membunuhnya, dia tidak bisa membiarkannya. Mendengar bahwa Bona ingin pergi mencari kakeknya, wajah keempat lelaki tua di panggung hidup dan mati berkedut, dan mereka berkata dalam hati mereka, "Bagaimana bisa ada orang sepertimu, sudah menerima barang, masih menolak untuk berdamai, bukankah ini menindas orang?" Tiba-tiba, tetua berwajah bulat memandang warrior yang berada di sebelah Bona. Tetua berwajah bulat itu ragu-ragu, lalu berjalan ke sisi warrior yang dan menepuk bahu warrior yang. Dia tersenyum dan berkata, "Kamu adalah warrior yang, ternyata seorang pahlawan yang masih muda, yang mengalahkan Geo Duan pendekar hitam tingkat ke-8, sungguh menakjubkan." Warrior yang memiliki ekspresi yang aneh, dia mengenal tetua di depannya, namanya John Feng, dia dianggap sebagai tetua yang sangat kuat di bagian luar. Pada saat itu, orang tua di depannya ini, beserta kedua tetua di sebelahnya mengatakan bahwa dia adalah orang buangan nomor 1 di Sekte Pedang, dan bahkan menertawakan mata tetua kian kabur, tapi sekarang mereka memujinya di sini. Memutar kepalanya dan melirik Bona, dia menjadi semakin ingin tahu tentang identitas Bona. Tentu saja dia tahu bahwa tetua ini memujinya, pasti ingin agar dia membantu membujuk Bona. Tetapi warrior yang tidak akan membujuknya dengan mudah, dan membiarkan Bona menyiksa orang-orang tua ini. Tentu saja, tidak lihat siapa teman tukang kecil ini. Pada saat ini, Bona berjalan ke warrior yang dan mengangguk ke tetua berwajah bulat, dan berkata, "Orang tua, meskipun kamu tua dan jelek, tetapi kamu masih memiliki penglihatan yang bagus. Tukang kecil ini sangat kuat. Murid-muridmu itu semuanya bodoh, dan mereka tidak percaya bahwa dia bisa menang. Benar-benar bodoh sekali. Ada harapan." Selain tetua Kian, 4 tetua bagian luar saling melirik, dan hati mereka merasa senang. Tetua berwajah bulat tersenyum dan berkata, ya, dia adalah jenius, pendekar hitam tingkat ke-6 mengalahkan tingkat ke-8. Adalah seorang jenius yang hebat. John Feng, bukankah sebelumnya kamu mengatakan bahwa mataku redup dan merekrut orang buangan nomor 1 dalam sejarah? Kenapa? Sejak kapan warrior yang menjadi jenius besar di matamu? Pada saat ini tetua Kian mencibir. Dia ingat wajah beberapa lelaki tua ini ketika dia gagal menjadi pendekar hitam, dan bahkan sekarang, beberapa tetua di sebelahnya masih menggunakan masa lalu untuk menertawakan warrior yang, sekarang dia memiliki kesempatan untuk menamparkan wajah mereka. Tentu saja dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Mendengar apa yang dikatakan tetua Kian, keempat tetua bagian luar lainnya semuanya terkejut. John Feng memandang warrior yang dan berkata, kamu adalah warrior yang itu. Warrior yang gagal menjadi anggota pendekar hitam selama setahun. Warrior yang mengangguk.
Melihat prajurit yang mengangguk, ekspresi beberapa tetua menjadi tidak wajar. Dulu mereka memang mengatakan hal-hal seperti ini. Di antara para tetua bagian luar, semua orang ikut campur dan bertengkar itu sangat normal. Jika warrior Yang dan Bona bukan teman, bahkan jika dia telah mencapai pendekar hitam tingkat ke-6 sekarang, itu juga tidak akan terlihat di mata mereka. Tapi sekarang, mantan orang buangan nomor 1 di depannya adalah teman gadis penyihir kecil, orang yang kemungkinan besar bisa membuat gadis penyihir kecil ini menarik kembali perkataan tadi. Beberapa tetua kebingungan, dan ingin bertanya. Tapi tidak bisa mengubah ekspresi wajah itu. Jangan tanya. Jika gadis penyihir kecil itu kembali dan memberitahu penyihir tua itu, maka bagian luar akan berakhir. Orang tua, dulu kamu mengatakan bahwa warrior Yang adalah orang buangan nomor 1 dalam sejarah. Pada saat ini, Bona telah salah menilai John Feng. Dia barusan mengatakan bahwa lelaki tua di depannya memiliki penglihatan yang bagus. Tidak disangka orang tua ini dulunya mengatakan bahwa warrior Yang adalah orang buangan nomor 1 dalam sejarah. Di antara 5 elemen energi hitam adalah logam emas yang paling kuat disebut sampah buangan. Lalu bagaimana dengan elemen jenis kayunya? Bona sedikit marah. John Feng tersenyum canggung dan berkata, tidak, kami para orang tua memiliki mata yang redup, kami minta maaf. Senior Qian, kami meminta maaf kepadamu tentang ini, kamu juga tahu, kami ikut campur dan bertengkar itu sangat normal, jadi jangan perhitungan dengan kami. Ya, warrior yang menjadi pendekar hitam tingkat ke-6 dalam waktu singkat, bakat seperti itu harus dianggap jenius, itu karena mata kami redup, jadi jangan masukkan ke hati. Senior Qian, warrior yang juga terhitung sebagai setengah muridmu, warrior yang adalah muridmu, dan teman Bona. Kenyataannya, kami semua dan Bona juga terhitung sebagai satu keluarga, hahaha. Ya, semua satu keluarga, tadi semua adalah kesalahpahaman. Tentu saja tidak mungkin beberapa tetua untuk meminta maaf kepada seorang murid tukang, mereka tidak bisa melepaskan gengsi mereka, sehingga mereka hanya bisa meminta maaf kepada tetua Qian. Melihat beberapa tetua meminta maaf, warrior yang merasa sedikit lucu, tapi dia tidak bangga. Dia tahu bahwa permintaan maaf dari para tetua di depannya karena Bona. Bahkan jika dia sudah mencapai pendekar hitam tingkat ke-8 sekarang, dia mungkin hanya murid yang tidak berguna di mata para tetua ini. Jika ingin para tetua ini benar-benar melihat ke atas, dan menyadari bahwa mata mereka sebelumnya redup, maka hanya dia yang bisa membuktikannya dengan kekuatannya melalui ujian dari murid bagian luar itu. Tetua Qian juga tidak memiliki ambisi orang jahat, dia juga memahami kebenaran ini, jika bukan karena Bona, orang-orang tua ini tidak akan pernah tunduk padanya. Meski begitu, tapi dia masih sangat lega, dalam tahun ini, dia tidak kalah marahnya dengan orang-orang tua ini. Jika melihatnya maka ambil saja, warrior yang meraih tangan Bona, berjalan ke samping, dan berkata, Bona, tarik kembali apa yang baru saja kamu katakan, oke. Jika aku menarik perkataanku tadi, apakah kelak mereka tidak akan meremehkanmu lagi? Melihat warrior yang, Bona berkedip dan berkata, dia bukan orang bodoh, tentu saja tahu bahwa orang tua itu tiba-tiba meminta maaf karena dia. Warrior yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, jika Bona menarik kembali perkataanmu barusan karena aku, mereka pasti akan mengingatku sebagai penolong, dan aku pasti akan mendapatkan banyak keuntungan di bagian luar di masa depan. Bona mengerang, lalu tersenyum dan mengangguk, dan meraih tangan warrior yang dan berjalan ke 5 kepala bagian luar yang tampak gugup dan berkata, kalian para orang tua, apa yang terjadi hari ini lupakan saja, tapi biar aku beritahu pada kalian, aku hanya menghargai tukang kecil, jika kamu berani menggertakku di masa depan,
Dua dengungan, mengancam, sudah sangat jelas. Mendengar ini, beberapa tetua dari bagian luar tiba-tiba menghela nafas lega, dan John Feng dengan cepat berkata, "Tidak, sama sekali tidak. Siapa yang berani tidak menghormati Bona di masa depan, aku akan memukulnya sampai mati." Sambil berkata, John Feng menggerakkan pergelangan tangannya dan sebuah pedang panjang muncul, dan dia menyerahkannya kepada warrior Yang, sambil berkata, "Nak Yang, ini adalah pedang besi hitam level kuning tingkat tinggi. Aku menyimpannya juga tidak berguna, untukmu saja." Melihat John Feng memberikan pedang panjang, Darren Chao di sampingnya juga mengeluarkan sebuah baju armor besi dan menyerahkannya kepada warrior Yang, berkata, "Ini adalah baju armor besi hitam level kuning kelas atas. Aku menyimpannya juga tidak berguna, untukmu saja, kamu seharusnya membutuhkannya. Ini adalah 10 pil pelindung nadi, yang dapat lebih melindungi titik akupunturmu, dan memungkinkan titik akupunturmu untuk menahan latihan berat, ambillah. Ini adalah teknik pedang level kuning, transkrip teknik pedang spiritual, ambillah agar kamu bisa menggunakannya untuk berlatih." Dalam waktu kurang dari beberapa saat, selain tetua Qian, beberapa tetua masing-masing memberikan benda berharga kepada warrior yang ragu-ragu, kemudian menerima semuanya. Dia tahu bahwa tetua di depannya sedang bermulut manis, dan dia juga tahu mengapa tetua di depannya sedang bermulut manis. Jika dia menolak, tetua di depannya pasti akan berpikir dia menyimpan dendam, kelak dia pasti akan mendapat masalah di sekte pedang. Setelah menerima benda-benda itu, warrior yang menoleh dan menatap Bona yang tersenyum. Dia sangat penasaran dan ingin tahu tentang identitas Bona. Dia tahu bahwa identitas Master Rune itu paling dihormati, tapi tetua di depannya ini jelas takut pada kakeknya Bona. Apakah kakek Bona adalah Master Rune Bumi dan juga Master Rune Langit? Melihat warrior yang menerima benda-benda itu, beberapa tetua tersenyum. Bakat warrior yang tidak bisa dikatakan bagus, tetapi warrior yang mengenal Bona, dan bisa mempengaruhi keputusan Bona, membangun hubungan yang baik dengan warrior yang sama sekali tidak ada salahnya. Saat mereka memberi warrior yang benda-benda itu, ada senyum di wajah Bona. "Kalian beberapa orang tua cukup baik." Bona mengangguk kepada para tetua bagian luar, lalu memandang murid-murid bagian luar di bawah panggung, dan berkata, "Apa yang akan kalian lakukan dengan mereka?" Murid bagian luar, Bona tidak akan melepaskannya dengan mudah. Pada saat ini warrior yang juga terdiam, para tetua bagian luar ini tidak melakukan apapun yang menyakiti Bona, makanya dia membuka mulutnya untuk membujuk Bona, tetapi murid-murid bagian luar itu ingin membunuh Bona, warrior yang tidak bisa mentolerirnya. Dalam hatinya, Bona sudah menjadi temannya. Mendengar itu, John Feng ragu-ragu, lalu tatapan kejam melintas di matanya, berbalik untuk melihat murid bagian luar, dan berkata, "Semua murid bagian luar yang berpartisipasi dalam taruhan, semuanya pergi ke aula penegakan hukum untuk mendapatkan 100 cambukan, kemudian pergi ke pertambangan bintang untuk menambang selama sebulan. Semua benda yang dimiliki harus diserahkan ke sekte. Sekarang, pergilah." Mendengar kata-kata John Feng, wajah para murid bagian luar di bawah panggung tiba-tiba menjadi pucat. 100 cambukan bukanlah masalah, paling hanya sakit selama beberapa hari. Tetapi pertambangan bintang yang menakutkan, itu adalah tempat sekte pedang menghukum murid yang melakukan kesalahan dan kejahatan serius. Tidak ada hak asasi manusia di tempat itu. Jika pergi ke sana, kalau tidak mati paling tidak kulit akan terkelupas. Melihat ekspresi murid-murid bagian luar di bawah panggung, John Feng juga tidak tahan, tetapi dia tahu bahwa jika hukumannya diperingan dan gadis penyihir kecil di depannya ini tidak puas, jika dia kembali dan memberitahu penyihir tua sekte Fu Feng, maka tidak hanya murid bagian luar,
tetapi juga tetua bagian luar akan menderita. Dalam sekte pedang, bahkan para ketua sekte tidak akan mudah menyinggung penyihir tua itu. Bona masih sedikit tidak puas dan hendak mengatakan sesuatu, tetapi warrior yang dengan cepat meraih tangan kecilnya dan berjalan keluar. Warrior yang tahu bahwa hukuman ini dapat dikatakan sangat parah. Jika Bona masih tidak puas, kemungkinan akan menyebabkan murid bagian luar memberontak kembali. Pada saat itu, masalahnya akan lebih serius. Dia tidak peduli dengan tetua bagian luar ini, tetapi dia peduli dengan tetua Qian. Dia benar-benar tidak ingin tetua Qian dirugikan karena hal ini. Melihat warrior yang menarik Bona pergi, beberapa tetua bagian luar tiba-tiba menarik napas lega. John Feng memandang tetua Qian dan berkata, "Senior Qian, terima kasih kepada anak yang kamu terima kali ini. Aku tidak mengatakan apa-apa lagi, kami berutang budi padanya." 4 tetua lainnya juga mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa jika gadis penyihir kecil itu tidak puas sekarang, mereka akan benar-benar malu. Bagaimanapun, murid bagian luar di bawah panggung semuanya adalah murid sekte pedang. Jika hukumannya terlalu tinggi, kemungkinan akan menyebabkan serangan balik dan bahkan membuat murid bagian luar ini menjadi keras hati. Warrior yang membawa Bona pergi, mau tidak mau harus dikatakan, ini memecahkan masalah besar bagi mereka. Bersambung.